Robertus Lolok, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024, Guru Agama Kristen, LPTK IAKN Ambon. Di sini saya akan melakukan kegiatan UKIN atau uji kinerja. Selamat menyaksikan. Baik, kita mulai kegiatan belajar kita pada siang hari ini. Shalom. Shalom. Ya, sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat ya? Ya, jadi kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kemampuan untuk mengikuti pembelajaran di sebelum itu, supaya lebih semangat lagi belajarnya, saya undang Bakim berdiri. Semuanya berdiri. Kita akan melakukan ice breaking. Ya, kalian ikuti yang ada di video ini ya. Di ini. Nah. Sebelum kita masuk materi, Bapak absen dulu ya. Francisco, Patrick, Rodrik, Ramon, Miguel, Rosalia, Sion. Yang sakit hari ini siapa? Yani ya, Yani sama Febri. Ya. Bisa dapat berkumpul di tempat ini yang bebas, serta melakukan kegiatan belajar. Kami berkatilah kami dalam belajar agar kami dapat apa yang mungkin agar kami. Oke, tujuan dari materi yang ingin kita capai dari pembelajaran tentang sikap syukur gereja terhadap budaya, iptek ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, menganalisis bentuk-bentuk sikap gereja terhadap budaya. Jadi itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu peserta didik menganalisis bentuk-bentuk sikap gereja terhadap budaya. Bagaimana sikap gereja terhadap budaya? Berikutnya yang kedua, simpan dulu itu. Menganalisis bentuk-bentuk sikap keluarga dalam memanfaatkan budaya dan iptek. Ya. Jadi peserta didik menganalisis bentuk-bentuk sikap keluarga dalam memanfaatkan budaya dan iptek. Kemudian yang ketiga, merancang sebuah teknologi ramah lingkungan. Nah, ini yang menjadi tugas kaliannya. Nah, selanjutnya yang menjadi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep dasar tentang hubungan antara gereja dan budaya. Nah, kemudian peserta didik Oke, jadi materi kita minggu lalu itu terkait dengan teknologi. Bapak sudah memberikan tugas minggu lalu. Coba diperhatikan dulu, simpan dulu itu. Tugasnya yaitu membuat kelompok. Nah, dengan kelompok kalian itu, kalian disuruh membuat sebuah proyek. Diperhatikan dulu, tugas kalian minggu lalu kan membuat proyek. Proyeknya itu yang berkaitan dengan tema Green Technology. Green Technology itu sama dengan teknologi ramah lingkungan. Ya, Green Technology, teknologi ramah lingkungan. Nah, sebelum kita mempresentasikan hasil dari diskusi atau hasil dari proyek yang kalian sudah buat itu. Nah, ini materi terkait dengan bagaimana gereja bersikap terhadap budaya. Nah, gereja sebagai komunitas iman itu dipanggil untuk hidup di tengah budaya. Jadi mau tidak mau gereja itu hadir di tengah budaya. Budaya di mana dia
berada gitu. Misalnya gereja adat di timur. Nah, gereja itu menyelesaikan dengan kadang-kala budaya itu disesuaikan dengan gereja, ya kan? Nah, biasanya contohnya, biasa kita itu ada dalam satu minggu ada kita menggunakan pakaian adat, ya, pakaian adat. Itu bentuk penghargaan gereja terhadap budaya, gitu. Nah, bahkan ada gereja-gereja suku. Gereja suku itu misalnya gereja Toraja, gereja HKBP itu gereja Batak, ada gereja Protestan Injili di timur. Nah, itu bagian bagaimana gereja menyikapi tentang budaya. Nah, selanjutnya jahat dan menentang ajaran Kristen. Jadi ada gereja yang memandang bahwa budaya itu dianggap sebagai jahat, ya, dan menentang ajaran Kristen. Jadi jangan heran kalau misalnya ada gereja yang menganggap bahwa apa yang kamu lakukan itu menyembah berhala. Ya, itu namanya paham separatisme. Menyesuaikan diri sepenuhnya dengan budaya, mengadopsi nilai-nilai dan praktik budaya, bahkan jika bertentangan dengan ajaran Kristen. Nah, paham ini, paham adaptasionisme ini, dia menyesuaikan diri sepenuhnya dengan agama. Ya, mengadopsi nilai-nilai dan praktik budaya, bahkan jika bertentangan dengan ajaran Kristen. Itu paham adaptasionisme namanya. Berikutnya, yang ketiga, ada transformasionisme. Gereja ini berusaha mengubah budaya dengan nilai-nilai Kristen, namun tetap menjaga identitas budaya. Ini yang banyak dianut oleh gereja-gereja Protestan. Ya. Gereja berusaha mengubah budaya dengan nilai-nilai Kristen, namun tetap menjaga identitas budaya. Identitas budaya itu artinya yang melekat ciri khas dari budaya tersebut. Nah, kemudian yang keempat, dialogisme. Ya, paham ini berdialog dengan budaya, memahami bahkan aspek keberlanjutan. Nah, baik, kita akan masuk dalam diskusi mempresentasikan hasil dari materi yang sudah tugas yang sudah dibuat oleh masing-masing kelompok terkait dengan clean teknologi, yaitu teknologi ramah lingkungan. Nah, kelompoknya Rodrik silakan baca, nanti kelompoknya Ramon ada juga nanti. Ya, silakan Ramon maju ke Oke, silakan Rodrik maju ke depan mempresentasikan tentang hasil dari diskusi kelompok yang telah tugas yang kalian sudah buat. Baca aja, Pak. Ya. Jadi kalau perkenalkan dulu kelompok 1, ya siapa-siapa saja. Ya, di sini. Yang Hasil diskusikan teknologi hijau berkat Tuhan untuk kami. Sebagai umat Kristiani, kita dipanggil untuk memelihara dan merawat bumi ciptaan Tuhan yang indah. Teknologi hijau menawarkan cara menjaga pengelola bumi yang baik. 1. Kepemilikan yang bertanggung jawab. Alkitab mengajarkan kita untuk menjadi pengelola bumi yang baik, bertanggung jawab atas sumber daya yang Tuhan berikan. 2. Menghormati. Teknologi hijau mendorong kita untuk menghormati alam dan menjaga keseimbangan ekosistem. 3. Keadilan sosial. Penerapan teknologi hijau harus diperhatikan keadilan sosial dan kesejahteraan semua makhluk hidup. Energi terbarukan.
Sumber daya berlimpah, sumber daya tak terbatas, matahari, angin, dan air merupakan sumber daya tak terbatas yang dapat menghasilkan energi bersih dan berkelanjutan, mengurangi emisi karbon. Energi terbarukan membantu mengurangi emisi karbon dan polusi udara yang merupakan masalah serius bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Keberlanjutan teknologi hijau mendorong kita untuk berpikir jangka panjang dan menjaga keberlanjutan planet bumi untuk generasi mendatang. Pertanian berkelanjutan menghasilkan makanan dan bijaksana, pengelolaan tanah yang sehat, teknik pertanian berkelanjutan menjaga kesehatan tanah, meningkatkan kesuburan dan mengurangi erosi. Efisien air, sistem irigasi yang efisien membantu menghemat air dan meningkatkan ketahanan pangan, terutama di wilayah kering. Pengendalian hama terpadu, metode pengendalian hama yang ramah lingkungan, mengurangi penggunaan pestisida dan menjaga keseimbangan ekosistem. Membangun ramah lingkungan, penghematan energi, desain bangunan yang efisien membantu mengurangi konsumsi energi listrik sehingga lebih hemat biaya dan ramah lingkungan. 2. Material ramah lingkungan, penggunaan material daur ulang dan bahan alami seperti bambu dan kayu membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. 3. Sistem air hujan, pengumpulan dan pemanfaatan air hujan membantu mengurangi beban dan sistem drainase dan menghemat penggunaan air bersih. Daur ulang dan pengelolaan sampah. 1. Mengelola sampah dengan bijak. Alkitab mengajarkan kita untuk hidup sederhana dan menghindari pemborosan, termasuk pemborosan sumber daya alam. 2. Pengurangan sampah. Usaha untuk mengurangi sampah melalui daur ulang, composting, dan reuse membantu menjaga kebersihan lingkungan. 3. Masyarakat peduli lingkungan. Teknologi hijau mendorong kita untuk membangun komunitas yang peduli terhadap lingkungan dan bertanggung jawab atas dampaknya. Menjaga agen perubahan. Mendidik diri dan orang lain tentang pentingnya teknologi hijau dan efisien. Baik, ini materi kelompok 1. Intinya poinnya di sini bahwa bagaimana kita sebagai umat Kristen berperan untuk menjaga bumi kita supaya tetap berinovasi. Ya, contohnya tadi mendaur ulang sampah, ya kan? Nah, dan banyak lagi manfaat dengan menggunakan teknologi hijau atau green teknologi ramah lingkungan. Jadi itu yang sebenarnya sudah mulai digalakkan saat ini tentang penggunaan teknologi hijau atau teknologi ramah lingkungan. Oke, untuk itu presentasi dari kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Oke, letak dulu ya. Kelompok 2, kelompoknya Ramon.
polusi udara dan air. Melindungi alam Perhatikan, perhatikan. bahan-bahan daur ulang, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang berkontribusi pada perubahan iklim. Contohnya tenaga surya, turbin angin, tenaga air, dan biomasa. Jenis-jenis dasar Alkitab juga. Manusia diciptakan supaya Allah diberi mandat untuk mengelola bumi. 2. Ajaran alam ciptakan teknologi untuk menyelamatkan manusia dan ciptaan lain. 3. Manusia datang pada Allah dengan menggunakan teknologi sebagai sarana atau media. Silakan. Untuk bertanya. Silakan bertanya. Manfaat green teknologi. Oke. Manfaat Green teknologi. Manfaatnya mengurangi dampak kerusakan lingkungan seperti polusi udara dan air, melindungi alam dengan menggunakan bahan-bahan daur ulang, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang berkontribusi pada perubahan iklim. Ada lagi? Silakan bertanya. Pengertian Pak, pengertian Pengertian begini. pengertian green teknologi. Apa? Pengertiannya, teknologi hijau adalah teknis menghasilkan energi, produk, atau barang yang tidak mencemari lingkungan hidup atau bersifat ramah lingkungan. Tidak lagi. Dari kelompok kelompok sedang presentasi. Ya, jadi luar biasa ya hasil dari presentasi kedua kelompok itu atau teknologi ramah lingkungan itu teknik menghasilkan energi. Paham? Kalau berbicara tentang energi kalian paham? Itu energi apa aja? Hah? Apa? Udara, listrik. Ya. Jadi teknologi hijau itu menghasilkan energi, produk, dan atau barang yang tidak mencemari lingkungan hidup. Ini poinnya di sini. Atau bersifat ramah lingkungan. Nah, ini poinnya ya bahwa teknologi hijau itu atau teknologi ramah lingkungan, teknik menghasilkan energi atau produk dan atau barang yang tidak mencemari lingkungan hidup atau bersifat ramah lingkungan. Ya. Nah, apa manfaatnya tadi? Manfaatnya itu mengurangi dampak kerusakan lingkungan seperti polusi udara dan air. Ya, apalagi sekarang ada yang namanya pemanasan global ya. Itu dari dampak penggunaan energi yang berlebihan. Ya, itulah dampak dari pemanasan global. Oleh sebab itu kita harus dituntut untuk senantiasa menggunakan teknologi ramah lingkungan. Nah, melindungi alam dengan menggunakan bahan-bahan daur ulang. Ya, sebisa mungkin menggunakan bahan bakar. Ya, atau ada di rumah kalian? Ya, ini tenaga surya itu seperti apa? Hah? Dalamnya ini maksudnya apa? Menghasilkan listrik dari mana? Dari energi matahari. Ya. Kemudian turbin angin, pernah lihat? Turbin angin juga itu menghasilkan listrik dengan menggunakan turbin angin yang dipakai. Ya, tenaga air dan biasa. Ya. Oke, demikian hasil presentasi hari ini. Yang jelas bahwa kesimpulan dari semua kelompok sudah bagus dan bagaimana kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Kristen mengelola bumi ini, ya kan? Bahwa Tuhan sudah menciptakan kita serupa dengan gambar Allah, diberi mandat untuk mengelola bumi dengan baik. Jadi akal budi pikiran kita itu yang kita pakai untuk berinovasi sebisa menciptakan teknologi menyelamatkan manusia dan ciptaan lainnya. Ya, menciptakan teknologi untuk menyelamatkan manusia dan ciptaan lainnya. Jadi itu kesimpulan dari materi atau presentasi kalian hari ini. Nah,
Bapak harap nanti tugasnya dikumpulkan ya. Ya. Kemudian produknya itu yang kalian sudah buat bagaimana tentang teknologi hijau atau teknologi ramah lingkungan nanti itu dikumpulkan. Nah, selanjutnya ya. Mungkin ya gitu. Antara berpaket. Ya. Jadi Miguel, dari keseluruhan pembelajaran kita pada siang hari ini, apa yang bisa kamu dapatkan? Apakah materi hari ini sudah cukup kamu pahami dengan baik, atau masih ada hal-hal yang mau dikembangkan? Hah? Apa tuh? Ya silakan. Kalau ada yang mau dikembangkan atau sudah cukup bagus, sudah bagus ya? Oke. Nah, lembar kerja peserta didik nanti Bapak bagikan, lalu kalian mengerjakannya. Silakan kerjakan, buka bukunya, kalian kerjakan dulu. Ya. Yang pertama, ini nanti. Kalau sudah cukup sampai di sini. Kalau sudah selesai cukup sampai di sini pembelajaran kita siang hari ini. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Miguel pimpin doa. Terima kasih. Selamat siang.